Apa hikmah? Sekarang bagian terakhir, karena agama din tidak akan lepas dari hikmah. Di antara fungsi Nabi ketika beliau ditetapkan sebagai Rasul itu menjelaskan hikmah. Jelas di Quran surah ke-2 ayat 129 dan dikuatkan di ayat 151. Di ayat 151 penegasannya jelas. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Menjelaskan hikmah, ya, esensi dari sebuah perintah, juga larangan, apa esensinya, apa manfaatnya. Baik, di antara yang patut diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi ibadah yang sangat tinggi nilainya ini. Tidak mudah setiap orang bisa berkurban, karena ia harus mengorbankan kadang harta yang sangat ia cintai. Dia berusaha dulu, ya, untuk kurban mesti ada pengorbanan. Jadi kadang-kadang ada satu sandingan yang erat antara korban dengan korban. Korban harta, korban tenaga, korban keringat untuk mencari, lalu dijadikan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dilihat oleh Allah, ini yang diamati, sehingga Allah langsung memberikan statement, la yanalallaha luhumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan pernah melihat, ya, bahkan tidak akan sampai redaksi Qurannya, ya, yang dagingnya atau bahkan darahnya ini tidak akan sampai kepada Allah, karena yang dibutuhkan itu, ya, oleh kita semua untuk menunjukkan kepada Allah itu takwanya. Jadi yang sampai kepada Allah takwa. Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darah hewan kurbannya, bukan itu yang sampai kepada Allah takwanya, kepatuhan kita, kesungguhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ketaatan ini, ketika takwa kita hadirkan dan cinta Allah datang kepada kita, karena semua amalan yang dikerjakan di bulan-bulan Dzulhijjah ini di awalnya menjadi amalan yang dicintai. Tadi saya tegaskan di pembuka talim kita pada hari ini, kan, ketika cinta Allah diturunkan kepada orang yang melakukan amalan takwa ini, maka yang pertama Allah berikan kepada orang yang dicintainya, hamba yang dicintainya, adalah ampunan dosa. Jadi kalau Allah cinta pada seorang hamba, itu bukan dikasih dunia, dunia terlampau kecil, tapi yang diberikan pertama kali adalah ampunan dari dosa-dosa. Kaidah ini ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa yang terjadi setelah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum? Ketika Allah mencintai kalian, ya, Allah langsung menyampaikan, maka yang pertama diberikan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Teman-teman sekalian, mohon izin, dari sekian lama kita hidup, sejak mulai balik sampai detik ini, berapa banyak kesalahan kita kerjakan, dosa kita lakukan? Bukankah elemen tubuh yang paling utama yang mungkin terjadi untuk melakukan dosa adalah tubuh-tubuh terluar kita yang kita gunakan, ya kan? Mata untuk melihat, ya, lisan untuk bicara, telinga mendengar, tangan meraba sampai ke ujung kaki. Berapa banyak bersentuhan dengan dosa, ya? Nah, ini ada peluang Allah ingin gugurkan seluruh dosa-dosanya jika ia mau kembali kepada Allah untuk bertobat, untuk tunduk, untuk pasrah. Di antara wasilahnya dengan berkorban. Apresiasinya, Allah akan berkenan dengan izinnya mengampuni seluruh dosa-dosa dari ujung rambut kepalanya sampai ujung kuku di kakinya. Karena itu, jangan pisahkan dulu ini. Khawatir di kuku ini pernah menjadi saksi dari maksiat yang pernah dikerjakan oleh tangan. Kemudian sebelum tiba ampunan itu terpisah ini, ya, dari jemari tangannya, belum diistighfari, ya. Khawatirnya dosa sudah diampuni, tapi karena terpisah dia menjadi saksi di akhirat nanti. Karena nanti saat hisab ada suasana-suasana dalam riwayat, ada yang langsung diberi syafaat, ditutup semua, tutup semuanya, karena ketakwaannya, ya, nanti yukaffir anhu sayyi'atihim, ya, dihapuskan oleh Allah segala kesalahannya, tutup habis. Jadi nggak dibuka, kemudian langsung yang baik-baiknya muncul. Ada yang kedua, hisabnya dibuka, ditunjukkan, disaksikan salah, cuma diampuni. Dengan rahmat Allah, diampuni dia. Dan yang ketiga, ditampakkan semuanya, dihisab dia di situ karena belum sempat bertobat, kemudian dihisab dan ditutup dengan amal solehnya. Jika mampu menutup, soleh, baik dia muaranya. Jika tak mampu tertutup, ada bencana yang mungkin akan terjadi. Nah, Allah berkenan
melalui petunjuk nabinya, jangan pisahkan dulu. Sehingga ini kita bisa tangisi. Bisa kita istighfari dosa-dosa yang pernah dikerjakan, yang terasa di kulit-kulit kita, yang meresap di rambut-rambut, yang disaksikan kadang-kadang oleh rambut di atas kepala kita sampai ujung kaki, oleh kuku-kuku kita. Tangisi itu, taubati kepada Allah, dan saat hewan itu disembelih, disitulah letak ampunan Allah akan diberikan. Baru kita potong seluruhnya dalam keadaan semua telah baik. Kurang lebih itu hikmahnya. Panjang ya penjelasannya. Satu pertanyaan. Ya begitulah kalau kita coba untuk belajar. Saya bisa mengatakan begini dari awal, mungkin hanya butuh 1-2 menit saja. Dah yang dimaksud orangnya, hadisnya ini orang. Tapi kan mungkin perasaan dan pemahaman Anda tidak seperti kita telah belajar tadi. Ya, jadi mohon izin. Nanti insya Allah teman-teman kalau ingin singkat, ada beberapa ustadz-ustadz yang kajiannya menyampaikan secara singkat. Jadi mudah dan sederhana untuk diambil. Tapi kalau ingin sedikit mendalami, mungkin tawaran yang kami sampaikan dengan paparan yang kita coba utarakan bisa memberikan alternatif, dan semua ada nilai kebaikannya insya Allah. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.